Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini pasti kita menginginkan sesuatu. Dalam hidup ini pasti kita mempunyai tujuan. Bagaimana kita bisa hidup tenang, bagaimana kita bisa hidup tentram, dan bagaimana kita bisa hidup dalam kebaikan. Artinya berarti kita memerlukan keberkahan dari Allah. Artinya berarti kita memerlukan hidup yang lebih barokah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai berkah, dalam bahasa Arab berkah berarti barokah, artinya nikmat. Ketika kita berbicara mengenai berkah dalam istilah, artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Berkah merupakan sebuah hadiah spiritual. Perlu pengorbanan dan penyucian diri untuk meraihnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa meraihnya? Bagaimana kita bisa memasuki gerbang keberkahan? Ada beberapa kata kunci yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah iman dan takwa. Amanu wa taqwa. Iman artinya adalah keyakinan. Keyakinan bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Keyakinan bagaimana kita untuk beriman terhadap apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Bahkan keyakinan kita bahwa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sedangkan takwa adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, beberapa poin ketika kita berbicara mengenai amanu wa taqwa. Yang pertama adalah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan hadis. Apalagi kita bisa mengimplementasikannya. Yang kedua, menyaksikan kebesaran Allah lewat penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan. Sehingga dari situ kita akan muncul rasa kesyukuran. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi ibadah, istiqomah, berkesinambungan atau terus menerus. Amalan yang istiqomah walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun itu jumlahnya banyak. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dia lakukan terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara bagaimana kita harus konsistensi ibadah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lakukan ibadah tersebut dengan pemahaman. Ketika dengan pemahaman, ketika memaknai apa arti sholat, apa arti zakat, apa arti sedekah, insya Allah kita akan lebih bisa memaknai dan lebih bisa melakukan itu secara kontinu. Kemudian tips selanjutnya adalah lakukan dengan cinta. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan cinta, insya Allah akan menjadikan keimanan kita itu akan lebih. Sedangkan yang ketiga adalah lakukan secara bertahap, step by step tapi pasti. Ketika step by step tapi pasti, step by step tapi continue, itu menjadi amalan yang lebih baik daripada ketika tadi amalannya banyak tapi jarang. Kemudian yang keempat adalah lakukan dengan sabar. Kalau kita itu beramal secara kontinu, terus menerus, ada ujian sedikit kemudian kita tidak melakukan lagi, berarti itu bukan sikap dari seorang yang sabar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, tips selanjutnya adalah lakukan ibadah tersebut dengan berjamaah. Ada temannya, sehingga ketika dengan seperti itu ada motivasi. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti itu.
yang terakhir adalah mohon doa, ya Allah, berikanlah keistiqomahan dalam ibadah saya. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah, kata kunci selanjutnya ketika kita bisa meraih keberkahan, memasuki ke gerbang keberkahan adalah menghindari atau menjauhkan diri dari hal-hal yang menghilangkan keberkahan itu sendiri. Apakah itu? Yang pertama adalah mendustakan ajaran-ajaran Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga dengan demikian kita bisa masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Selanjutnya adalah selalu berbuat kebaikan. Itulah sahabat yang dirahmati Allah, beberapa kunci yang bisa kita berikan atau kita implementasikan untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup lebih tenang, sehingga hidup lebih tentram dan hidup lebih bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu beribadah sehingga kita bisa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita itu bisa mendapatkan kebaikan dalam dunia dan di akhirat. Terima kasih, cukup sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.